kalau ngelihat dari pertanyaan banyak banget kemarin nanya Adaro, terus malam-malam kemarin kita webinar udah cukup detail kita bahas, tapi masih ada pertanyaan juga. Sepertinya banyak my friends yang tanda kutip punya portfolio yang terkorelasi sama Adaro ya. Ini Adaro di sini maksudnya adalah Alamtree Resources ya. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi dividen, buat investor yang suka dengan emiten yang rajin bagiin dividen, ya memang bisa dikatakan Adaro salah satu yang memang pilihannya lah ya. Dan ini seperti my friends perhatikan, dari tahun ke tahun gimana pun kondisi perusahaannya, even waktu pas tahun 2020 mereka tetap mengusahakan membayar dividen dari total laba yang mereka miliki. Dan range dari dividen payout ratio-nya itu cukup variatif ya, cukup apa ya, cukup volatile ya kalau saya boleh bilang ya. Ada kalanya dia bisa bagiannya hanya sekitar 20%-an, ada kalanya hampir 100% di tahun 2020, tapi yang jelas perusahaan ini ada salah satu yang memang rajin membagikan dividen. Jadi buat my friends yang senang dengan emiten dividen play, ya Adaro, Unilever pun juga sama ya, tapi Adaro ini juga salah satu yang bisa dikatakan rajin membagikan dividen. Nah, pertanyaannya adalah setiap orang atau setiap investor yang setelah mendapatkan dividen, terkadang kita lupa bertanya apakah ada growth story atau tidak ke depannya, apakah ada sesuatu hal yang baru atau tidak, karena emiten yang rajin membagikan dividen akan lebih menarik lagi kalau dividennya juga bertumbuh. Nah, itu kan dividen bisa bertumbuh kalau labanya bisa bertumbuh kalau revenue juga terus bertumbuh. Jadi ini salah satu hal yang mungkin perlu ditambahkan ketika kita melihat suatu emiten ya, suatu potensi dari suatu emiten. Nah, dari si Adaro, kita pindah dari Unilever ke Adaro, kalau my friends perhatikan secara seksama, setelah spin-off, ini berdasarkan keterbukaan informasi terakhir ya, jadi my friends bisa download di websitenya Alamtree Resources. Ini kalau misalnya my friends perhatikan, setelah mereka spin-off ADI, jadi bisa dikatakan kontribusi penjualan batubara thermalnya itu udah turun signifikan banget ya, bahkan udah bukan jadi kontributor di revenue lagi, jadi lebih ke arah ke pendapatan lain-lain ya, karena porsi kepemilikannya itu hanya belasan persen dari yang tadinya mayoritas banget ya my friends. Ini harus diingat lebih dahulu. Nah, sekarang yang menjadi salah satu growth driver-nya si Adara itu datang dari batubara metalurginya mereka, di mana ini kita akan ngomongin dari sisi ADMR nih my friends. Jadi kalau misalnya dilihat, sekarang growth driver-nya si Adaro ini salah satu yang terbesar, bisa dikatakan yang paling besar lah saat ini itu datangnya dari si ADMR-nya ini. Jadi apapun yang terjadi sama ADMR, jelas impact-nya itu akan besar banget. Kalau kita ngomongin dari sisi kinerja kuartal satunya untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang tidak terlalu bagus lah ya kalau kita boleh bilang. Nah, yang harus diperhatikan sama my friends, kalau ngomongin ADMR yang korelasinya itu ke Adaro, selain memang dari sisi penjualan batu bara metalurginya mereka, yang harus diperhatikan itu adalah, nah ini ya saya lihat ya, kalau global itu kita udah tahu lah ya dari sisi ini. Nah ini sebenarnya smelter aluminiumnya mereka di Kaltara Industrial Park ya, dimana kalau misalnya my friends lihat ini potensinya bisa menambah revenue-nya si ADMR ini secara signifikan. Tapi yang perlu diingat dari berita-berita yang saya coba cari, si Kaltara Smelter ini kemungkinan besar baru benar-benar beroperasi itu di akhir tahun ini. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong akhir tahun ini, kita nggak bisa expect langsung kontribusi dan langsung kelihatan di laporan keuangan di tahun ini secara besar ya. Dan berdasarkan berita yang ada, benar-benar fully utilize-nya si smelter ini tuh di tahun 2027 my friends. Jadi sebenarnya untuk smelter aluminium ini baru akan kerasa impact-nya kalau ke kinerjanya ADMR yang nanti juga akan korelasi ke Adaro itu baru nanti di tahun 2026 baru benar-benar kerasa. Jadi buat my friends yang misalnya nanti Adaro-nya itu mengalami pelemahan sahamnya, ini salah satu narasi yang harus diperhatikan. Jadi kalau dilihat ini baru benar akan kontribusi di akhir tahun 2025. Nah, hal menarik lagi selain ini kita tahu bahwa Adaro itu kan masuk ke green energy ya, my friends ya. Jadi ada beberapa inisiatif yang dilakukan sama Adaro, salah satunya itu adalah hydropower plant ya. Jadi kalau misalnya pembangkit listrik tenaga hidro ini, kalau misalnya dilihat ini diekspektasikan bisa menjadi salah satu katalis atau drivernya Adaro di tahun-tahun mendatang. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita ngomongin cerita seperti ini, imbas ke perusahaan itu kapan? Itu akan berimbas ke growth story si company itu sendiri. Nah, kalau dilihat berdasarkan keterbukaan informasi dari Alamtree Resources, di sini dikasih tahu bahwa mulainya kemungkinan besar itu tahun 2030. Jadi
Balik lagi my friends, kalau misalnya, oh iya dia udah masuk ke green energy nih, dia mau masuk ke hydro power plant nih, tapi my friends harus ingat bahwa ekspektasinya itu baru benar-benar akan dimulai itu di tahun 2030. Jadi ngomongnya masih future banget lah gitu ya. Jadi ini masih belum benar-benar berimbas ke kinerjanya ada dalam waktu dekat. Dan ada satu lagi, cuma ini jujur aja, saya coba cari tahu, saya coba cari media-media gitu, nggak banyak beritanya yang terkorelasi dengan apa yang dilakukan dengan bisnis yang satu ini, di mana kalau misalnya friends lihat adalah beberapa waktu lalu Adaro itu sign MOU, di mana mereka bikin konsorsium antara PT Adaro Power, PT Medco Power Indonesia, dan PT Energi Baru TBS atau TOBA ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini, ini ada mereka mau ngembangin ekosistem untuk solar panel nih, my friends, yang berhubungan dengan solar ya. Jadi kalau misalnya dilihat, sorry bukan solar, solar PV ya. Di sini kalau misalnya my friends perhatiin, dari narasi-narasi yang ada memang belum terlalu banyak, tapi kalau seandainya ada narasi baru yang terkait dengan hal ini yang mungkin bisa menjadi salah satu katalis terbarunya untuk si Adaro. Nah, melihat dari pembagian dividen yang diberikan sama Adaro dan sisa cash yang masih mereka punya, sebenarnya ekspansinya itu masih tanda kutip masih mudah lah buat si Alam Tri ini sendiri ya. Kenapa? Karena cash-nya banyak dan memang secara keuangan sangat sehat banget. Jadi kalau misalnya mau ngembangin untuk dari sisi green energy-nya ini sebenarnya terbuka lebar banget nih, my friends. Jadi kalau ngomongin dari sisi Alam Tri Resources, my friends perlu perhatikan narasi-narasi yang datang dari ADMR, terutama yang Kaltara Industrial Park tadi yang saya sebutkan, terus juga mengenai pengembangan dari hydropower plant-nya, dan yang terakhir tadi yang saya bilang ya, dari sisi pengembangan bisnis yang konsorsium antara PT Adaro Power, Medco Power Indonesia, dan juga PT Energi Baru TBS. Jadi bisa dikatakan untuk Unilever sama Adaro memang belum ada katalis baru yang bisa menggerakkan sahamnya ya. Ini saya ngomong apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.